Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqq bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqna bil hilmi wa ja'al lana abwaaba fadlika wastur 'alaina min rahmatika ya masih berapa ya? 115 ya? 114 Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun sanu sadaqatut tatawwu wa qawmuha sirran li qaribin wa jarin sholihin afdal tata'akkadu bi Ramadan wa kulli waqtin sharifin wa fi Makkah wa Madinati wa kulli mawdi'in muhimmin wa an takuna bi ajami malihi wa ibadihi qawli ta'ala tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Faslun ar-rabi'u min akhir islami sawm syahr Ramadan wa huwa afdal syuhuri wa rabba ta'ala ala qadiri siyamahu wa sana lahu siyamahu bil khabari wa sawmahu wa qamahu imanan wa hisaban kufra lahu wa taqaddama bihi riwayatin kharaja bihi kayyum wa ladatu wa man afdara yawman Ramadan min ghairi udrin lam yaqdihi siyamud dahri wa yajuzu fitru lil maridi alladhi yashqa alaihi as-siyam wa lil musafiri tamarat wa ilan mubahan wa yajmuha al-qada'u wa li shay'in harim wal maridi alladhi la yurja wa talzamuhu al-fidyatu qutlu ta'amin li kulli yawmin wal hamilu wal bidu alaihi al-qada'u faqat in khafata ala anfusima aw ma'a waladi aw al-waladi qada'u wa al-fidyati in khafata ala walidayhima faqat wa ala man afsada yawman Ramadan wa waqtin haramin al-saw al-kamu tu'fa al-qada'i wa ta'dil. Ya, bab terakhir daripada zakat yaitu tentang sedekah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tusanu sadaqatut tatawwu. Di suatu pasal yang berhubungan dengan sedekah ya. Wa tusanu sadaqatut tatawwu dan disunahkan melakukan sedekah sunnah. Sedekah ada dua, yang wajib untuk zakat ya, sedekah sunnah yang bukan termasuk zakat. Tapi sedekah tersebut yang bukan zakat, sebagaimana kalau dijelaskan, bisa menjadi hukum wajib kalau emang ya memberikan makanan atau air kepada orang yang kelaparan. Kalau kita nggak kasih dia bakal mati. Memberikan air ya kepada orang yang kehausan, kalau kita nggak kasih minum dia bakal mati. Ini hukum jadi wajib. Orang kelapar, ya udah lapar, udah kelaparan, kita punya makanan, dia minta sama kita, atau kita memberikan dia, hukum jadi wajib. Atau karena dia kehausan, ya berapa lama nggak minum, ya kita punya air, ya kita sedekahkan, hukum jadi wajib. Asal hukum sunnah, tapi jadi wajib kalau lihat keadaannya. Jadi waktu sanu sadaqatut tatawwu, sunahkan mengerjakan, menggunakan sedekah yang tatawwu, sedekah sunnah.
Ini ya jangan sampai kita hanya anggap kita wajib zakat, hanya kita wajib zakat aja, jangan. Keluarkan dari harta kita, apa kita punya, apa duit, apa makanan, atau baju dan lainnya. Yang penting kita berikan apa yang kita punya kepada orang lain. Ya, sedekah tidak terbatas dengan duit, ya dengan apapun juga yang kita punya, ada barang, makanan, ya kita berikan kepada orang lain untuk sedekah. Ya, ini digunakan, ya. Karena banyak riwayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Ya, apa? Al-mar'u tahta dhilli shadaqati yaumil qiyamah. Seseorang berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Mana naungan tersebut? Ya, dia menjadi orang-orang yang dinaungi oleh sedekahnya. Beruntung hamba-hamba orang-orang yang banyak sedekahnya. Jadi ada naungan, ada dhil. Kemudian hadisnya mengatakan mana qasamalun min shadaqatin. Harta seorang gak bakal habis dengan sedekah. Ya, nggak ada orang bangkrut gara-gara sedekah, nggak ada. Anda bangkrutnya, ya, Anda jatuh miskin. Kenapa? Karena sedekah bukan nggak ada. Ini harus penuh keyakinan, jangan kita anggap ini ya bohongan atau tahayul, nggak ada. Memang ini terbukti. Bagaimana Anda pernah jelaskan dulu, ya ada seorang orang Majusi, ya yang beliau tersebut punya perdagangannya, ya. Amin. Itu berisik. Ya, apa Majusi tersebut punya apa tuh? Punya usaha dagang antar kota, ya yang mana dapat berita dagangannya salah jalur, salah jalan. Zaman dulu kan nggak ada Google Map, nggak ada Google Map zaman dulu ya. Akhirnya katanya masuk ke jalurnya para begal, ya para begal. Kemudian berita begitu, akhirnya si Majusi pernah dengar Rasulullah bersabda, mahal kamalun di bahrin wala bahri ila bima zakah. Harta nggak bakal hilang kecuali baik di harta tersebut di laut atau di bumi nggak bakal lenyap, nggak bakal hilang. Mana yang aman kecuali orang tersebut nggak mau memberi zakat. Ya, dia wajib zakat, ya dia tersebut ya wajib zakatnya aman hartanya. Jadi kebinasaan daripada dimaling orang, daripada kebakaran, kok kali ini hartanya nggak bakal binasa. Nah, ini Majusi pernah dengar begitu, akhirnya dia total, dia punya apa tuh? Dagangannya, ya modalnya semuanya barangnya ditotal, kemudian dikeluarin 2,5%. Kasih bagi miskin 2,5%, ya. Kemudian ya dia mendatangi rumah Rasulullah SAW dengan membawa pedang, ya bilang waktu mau pulang, waktu mau pergi ke rumah Rasulullah dikatakan saya ya akan membuktikan omongan Muhammad. Muhammad pernah bersabda, pernah ngomong kata harta kalau dijaga aman. Nah, saya dagang sekarang ya masuk ke jalur bahaya, kayak begal. Nah, kemudian dari zakatnya dia ke rumah Rasulullah bawa pedang. Kalau seandainya benar, ya kalau saya mau tidak benar, pedang saya yang akan bicara. Nah, kemudian sampai ke rumah Rasulullah, bersama rumah Rasulullah, ya dapat berita, ya barangnya ya truk, bukan truk, onta ya? Gerobak. Onta deh, onta yang bawa itu akhirnya jalannya ketemu lagi, kembali ke jalan awal, ke jalur aman, sehingga hartanya selamat. Akhirnya dia tersebut berdatang ke Rasulullah mengucap syahadat, ya, akhirnya dia masuk Islam. Nah, orang kafir membuktikan omongan tersebut terbukti. Bagaimana dengan yang udah mukmin dan muslim masih ragu-ragu? Orang kafir aja yakin, ya di Majusi yakin, kita ada orang muslim, ada orang mukmin, ya yang lahir dari orang tua muslim dan lainnya, ya dia sebut masih ada keraguan sama hadis Nabi Muhammad SAW. Rasanya. Jadi harta nggak bakal lenyap dengan apa? Dengan soda. Nah, jadi nggak ada orang bangkrut, jatuh miskin gara-gara kebanyakan sedekah, nggak ada ya. Tapi ada orang dulu bagi-bagi duit kan nggak bagi-bagi duit. Nah, kenapa tuh? Nah, jatuh miskin nggak? Nah, kemungkinan ada kesalahan. Dulu bagi-bagi duit, sekarang nggak bagi duit, kenapa tuh? Mungkin ada kesalahan kali. Apa dia sedekahnya ikhlas? Apa dia pusing kali, hati dialihkan ke tempat lain, ya yang mana kita nggak tahu. Pernah nggak kita cerita? Dua orang baik benar nggak bagi duit, sekarang berhenti bagi duit. Karena berhenti bagi duit. Tadi mungkin dialihkan tempat lain, mau ngalah. Pokoknya yakinlah, hartanya sedekahin nggak bakal habis. Tambah lagi ya. Wa kaunu hasiron. Nah, ini tiga sedekah. Hendaklah sedekah tersebut diberikannya sirron, rahasia. Apa mana sirron? Ya,
penerima tidak tahu siapa yang memberi. Atau bisa terjadi juga ya, seorang beli yang mana pembeli itu orang miskin. Orang miskin, kemudian harganya kita kurangi, saudara kita rahasia. Ya, sama orang 100.000, tapi berhubung dia miskin, kita bilang 70.000. Berapa harganya? 70.000. Ya, udah akhirnya apa? Dia sepakat dengan harganya, dibeli. Nah, ini saudara juga. Umumnya orang yang mau jual sama orang 100.000 sama yang miskin yang beli 60.000. Nah, berarti ini saudara kita rahasia. Atau ada kalanya bisa nambahin barang timbangan namanya. Berat. Timbangan tambahin. Timbangan satu aja. Ya, apa tuh? Barangnya apa tuh? Yang dibeli. Udah anggap beli beras, anggap apa? 1 liter ditambahin ke berapa? Ya, apa beli cabai tambahin. Nah, ini saudara kerja rahasia. Nah, si orang miskin tersebut sampai bingung. Kok beli banyak bener nih? Nah, berarti harus sudah. Ya, nah, sebagaimana yang minggu lalu ceritakan, Sayyidina Ali bin Al-Abidin, beliau sedekahnya di malam hari, penerima tidak tahu siapa memberi. Ya, nah, ini nama sedekah cara rahasia. Ya. Termasuk sedekah cara rahasia apa? Bilang dari hamba Allah. Pernah enggak? Ya, sedekah siapa? Bilangnya hamba Allah. Semuanya hamba Allah. Semuanya hamba Allah kan? Dari mana? Hamba Allah. Hamba Allah. Siapa? Udah hamba Allah atau ahli khair. Siapa yang ngasih? Ada deh ahli khair. Nah, berarti ya. Nah, ini jadi si penerima tidak tahu siapa memberi. Bilang hamba Allah. Ya. Nah, kalau bansos apa? Kalau bansos? Pemerintah. Kalau bansos yang dapat pahala siapa tuh? Hah? Yang dapat pahala? Indonesia. Bansos itu di siapa sih? Di rakyat. Iya. Di duit rakyat. Pajak. Pajak haram uang pajak. Uang pajak dikumpulin kasih orang haram. Nah, uang haram nggak boleh. Jadi anggap duit halal. Ya, duit halal cara gimana? Kalau emang duit halal ya yang dapat pemerintah yang ngatur. Tapi kalau seandainya uang haram dikasih apa juga? Bansos. Ya, bantuan sosial, bansos ya. Udah ya, itu mana wakau sirat ya, caranya ada dengan cara sirat. Ini buat siapa? Buat terbiasa. Tapi kalau pemimpin, ya pemimpin sedekahnya jangan rahasia, terang-terangan supaya dia menjadi panutan. Apa? Diikuti oleh rakyat, oleh orang lain. Nih saya, ya saya. Jadi untuk saya 1 juta, ya kasih, ya. Tapi dengan syarat aman daripada riya, aman daripada riya. Cuman sekarang kalau pemimpin ngasih sesuatu diviralin, videoin. Kira-kira ada unsur riaknya nggak? Ada. Nah, ada. Terus sekarang orang ngasih gitu sepi ya, karena nggak mau pemilu atau pemilu banyak benar orang ngasih. Ya? Iya. Sekarang kalau syarat sedekah baik ikhlas, bukan karena yang lain. Anggap partai ngasih, yang dapat pahala siapa tuh? Partai pahala. Rata-rata dia apa tuh? Dia sedekah. Ada tujuan apa? Serangan pajar. Yeah. Dia ngasih beras, mau orang kasih sembako, tujuan apa? Pilih saya. Ini nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Maka sini kalau kita sedekah, jangan ngarepin sesuatu dari penerima sekalipun doa. Contohnya, itu pernah nggak dikasih duit sama orang, tapi dia ada syarat, kasih amplop, apa nih? Udah nanti doain aja deh, anda lagi bisnisnya. Itu ngurangin pahala. Kita memberi nggak ada berapa doanya dia, padahal sekalipun dia nggak doain, sekalipun dia nggak doain pura-pura aja. Ada nggak doain? Bayang nggak doain? Ya, ini apa nih? Udah dia apa? Ya, ada sedikit deh, kita doain ya. Anda lagi apa nih? Lagi ada bisnis jual di laut. Boleh doain ya, paham nggak? Ya, nah dia ngapain? Doain aja aja. Nah, berarti ngarepin nggak doa? Dia ngurangin pahala. Ngurangin pahala udah. Nah, udah pokoknya nanti kalau nanti ada urusan, ada bisnis, ada objek, mau lancar udah itu sedekah. Niat di hati, ya Allah, dengan saya sedekah Engkau mudahkan aku punya urusan ya Allah. Udah, jangan ngomong sama dia. Ya. Udah apa nih? Udah deh, ya. Nanti doain aja deh. Ini baru DP doang nih. Kalau gol ya. Emang dia main bola apa ya? Kalau gol ada tambahin, ada nggak begitu? Ada. Kalau nggak gol nggak ditambahin? Enggak.
Lupa. Si apa ya, Ronaldo kali yang ngomong ya kalau gol ya. Ya, gitu. Kalau bisnya lancar ya. Jangan udah, kasih aja udah, jangan pakai serasa gituan. Bukan berarti kalian pahala, ngurangin pahala. Udah kasih udah. Ya. Ya koreksi. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia kalau memberikan sedekah kepada orang lain, anggap disuruh sama Rasulullah, ya istri tanya, kasih sedekah kepada fulan bin fulan. Ya, kemudian pas pulang lagi tanya, apa ini? Udah terima? Udah sedekah udah dikasih, udah. Bagaimana dia? Dia ngucapin jazakumullah dan lain. Kasih tambahan. Kasih tambahan. Karena pengen seperti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala apa? Lain syakartum la janakum. Kalau kalian bersyukur, ya aku tambahin. Nah, kita kasih orang sedekah. Terima jazakallah, terima kasih banyak, semoga Allah Ta'ala kembali itu punya kebaikan. Kita doain enggak? Ya, disyukurin. Nah, kasih tambahan lagi. Nah, kalau kita bisa, saya doain lagi, tambahin lagi. Nah, ya, paham enggak? Nah, apakah semua nikmat demikian? Ya, semua nikmat begitu. Pokoknya yakin. La in syakartum la azidannakum. Syukur dengan apa? Baik dengan apa? Dengan lisan, dengan anggota tubuh kita. Nah, seperti antum sekarang ke majlis taklim hadir pengajian, ini antum sebagai bukti syukur dengan anggota tubuh. Ya dapat nikmat sehat, nikmat banyak umur, nikmat apa, punya harta dan lainnya. Ya nikmat kesehatan antum gunakan untuk ngaji hadir majlis berarti antum syukur dengan apa? Dengan anggota tubuh. Nah, insyaallah yang syukur dengan kesehatan dipakai buat ngaji hadir majlis taklim, kesehatan Allah Ta'ala tambah, terus dikasih tambah Allah Ta'ala. Ya. Apakah semua nikmat kalau kita syukur ditambah? Ya, yakin. Nah, ya. Nah, sekarang ada orang dia nikah punya bininya satu muluan, berarti nggak syukur kawin, nggak ditambahin Allah Ta'ala. Paham nggak? Jadi kalau dia syukur punya bini, tambah nggak? Nah, tambah, yakin. Ya. Nah, kalau aneh udah syukur, tapi ditambahin di akhirat kali ya. Amin. Wajiban langsung kontan. Pokoknya syukur terhadap nikmat punya istri. Ya Allah, ya aku bersyukur kepada Engkau ya Allah terhadap aku punya nikmat punya istri. Nah, tambahin besok ini. Itu bisa begitu, Mat? Lumayan ya. Ditambahin ya. Kata ibunya, Bang kalau itu jangan syukur Bang. Jangan syukurin ya aja. Berarti syukur dapat tambah. Ya tambahin aja ya. Paham ya? Wali qaribin wajarin. Nah, kalau ketika sedekah dahulukan orang terdekat, qarib keluarga, kerabat. Kita mau sedekah, lihat dulu keluarga kita ada yang butuh apa paman kita, apa bibi kita, keluarga kita yang masih ada hubungan nasab, family kita dahulukan. Baru nyebrang ke orang lain yang bukan family. Bahkan orang-orang mau sedekah keluar, ya yang bukan family tapi melupakan familinya. Udah, ya jangan peduliin omongan family keluarga, yang penting udah kasih aja. Dia nggak terima kasih urusan dia. Ya, kita nggak ngarep semuanya. Tidak menutimukum liwajillahi la numinta jazan wala syukur, kami memberi kepada kalian karena Allah nggak ngarepin syukur, nggak ngarepin apa balasan. Udah. Ya, tapi penerima wajib bilang apa? Bila terima jazakallah ya, supaya tidak ada fitnah ya, bahwa yang diamanatin tuh menggelapkan apa tuh? Sedekah atau hadiah ya. Nah, jadi dahulukan liwali qarabin, kerabat dulu. Sedekah kerabat dulu ya. Wajarin kemudian keluarga. Tetangga, lebih kerabat tetangga. Kita ada yang butuh kasih dulu. Kita tahu mana yang butuhkan kita kasih. Ya apapun juga ya. Nah, kemudian dalam kitabnya katakan wali aduin, yang tetangga boleh kita kasih kepada siapa? Kepada musuh. Nah, sedekah sama orang yang nggak demen sama kita, sama orang musuh kita ini paling gede. Kenapa gede palanya? Gak semua orang bisa, gak semua orang mau memberi sedekah sama orang yang membenci dia. Kasih dia, biar aja sampai mati nyungsep gua bakal kasih. Kalau mati nyungsep apa tuh? Ya, sampai mati nyungsep gua nggak bakal jalan. Dia ada orang ada kita, dia musuh kita kasih. Kita kasih, udah kita kasih aja lah. Nah, siapa tahu dengan perbuatan baik kita dia malu. Karena aktiman haramak, ya kasihlah, berikanlah orang yang tidak pernah memberi sama kamu. Ya, kalaupun tetangga atau orang lain dia anggap nggak pernah memberi kita kasih, atau dia pernah musuh kita kasih. Ini paling gede karena memberikan hadiah atau sedekah kepada musuh nggak semua orang mau, bisa. Karena apa?
ya perlu hati yang polos tuh, ya lapang. Kalau nggak gitu kagak bisa. Saudara kamu musuh nggak makan, ya paham ya. Kemudian ya wasolihin afdalu. Nah, dan sedekah kepada orang soleh, kepada orang wali, pada ulama itu lebih afdal. Ya derajatnya 900, 600, 300. Ya, tapi kalau derajatnya orang alim lebih apa? Lebih afdal. Ya, karena lebih tinggi karena orang alim tersebut ya umumnya hartanya yang disedekahin untuk umat juga, untuk pesantrennya, untuk majelis salimnya, untuk muridnya, untuk dirinya, ya jadinya apa tuh? Dia nggak kemana-mana juga, jadi nyambung malahnya. Wa tata'akkadu fi Ramadan, dan ditekankan lagi ya, terutama sedekah di bulan Ramadan. Nah, ini Ramadan termasuk apa? Waktu mulia, di mana amal seorang dilipat gandakan. Jadi jangan sampai Ramadan tidak sedekah. Dengan cara apapun juga, mau ngasih istilahnya mentahnya, sementahnya, atau mudah makan orang, mudah buka puasa, terserah, namanya sedekah. Karena banyak orang-orang yang berlomba-lomba jadi paling banyak di bulan Ramadan. Karena waktu jadi yang mana ya itu waktu mulia, ya dilipat gandakannya apa? Amalnya seseorang ya. Wa kulli waqtin syarifin, dan waktu-waktu mulia seperti ada hari pertama sampai 10 Zulhijjah. Kemudian ya apalagi tuh ya bulan ini ya pokoknya ini waktu mulia sedekahin. Penyari kita pahala yang banyak ya. Waktu mulia deh, mau Ramadan atau tadi awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kemudian ya nanti ada lagi bulan Muharram dan lainnya, bulan Haram. Nah, ini kita sedekah ya. Wa fi Makkah wal Madinah. Nah, ini tempat. Jadi sedekah bisa diberikan pahalanya adanya di masa, di waktu dan tempatnya. Bukan berarti sedekah di tempat lain ada pahala, tapi sedekah di waktu mulia pahalanya double, dan di tempat mulia double pahalanya. Seperti Mekah dan Madinah. Ya, wa fi Makkah wal Madinah, di Mekah Madinah. Siapapun juga yang umroh yang haji, jangan sampai di Mekah dan Madinah enggak sedekah. Nah, kenapa? Ini kita tahu di Mekah satu banding 100.000. Ya, di mana di Madinah berapa? Ya, 100-an ya, 1.000 ya. Nah, ini berarti apa? Kelibatan luar biasa. Ini ya di Mekah sedekah, di Madinah sedekah sekalipun dengan kecil. Ya, anggap berapa tuh? Ya, mau 10 real, 2 real, terserah, kan banyak aja tuh. Kalau yang umroh tuh kadang-kadang di Mekah Madinah ada banyak orang nempel. Kita keluar dari masjid tuh nempel, ada aja tuh. Nah, kalau nempel ketahuan tuh. Ya, minta kasih dah. Ya, anggap 5 real. Entar dipepet lagi kiri kanan, kayak begitu. Ya, orang Pakistan, orang Afghanistan, macam-macam, India ada begitu. Ya, maka ada punya guru Habib bin Usmin, dia kalau ke Masjid Nabawi itu bawa duit ya. Karena ngarepin pahala double sedekah di Madinah, ya. Kasih orang-orang tuh. Ada yang pokoknya turun dari mobil ada yang mepet, kasih makan Maria atau lagi. Ntar keluar dari masjid mau ke mobil ada yang mepet lagi. Nah, jadi mau sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bawa duit. Ya, nah ini ya, Anda pernah ngalamin juga, ya, waktu ada di Madinah, lagi jalan kaki mau menuju ke hotel, ya, ada orang Pakistan suami istri sama buah anak kecil, ya dia mau pakai bahasa Inggris, ya, bilang saya orang umroh, ya istilahnya apa, ya mau Mekah nih, butuh biaya, ya untuk ini naik apa tuh, naik mobil, bilang saya butuh, ya dia nggak bisa bahasa orang Pakistan, udah, ada kasih berapa ya, 30 real, ya kasih 30 real, udah diterima dia sama istri anaknya, ya dikasih 30 real, dikasih, udah dari situ, anak menuju hotel, akhirnya di hotel ketemu sama Sohib, ngomong ya, dia mau orang Madinah, ya, akhirnya habis ketemu, anak mau jalan, dia emang lagi di restoran, ya, mau berangkat, akhirnya langsung diselipin di kantong anak, lipin, ya, apa datang, udah seminggu ya, akhirnya ngomong, masukin tuh ke kantong, udah, akhirnya masuk hotel,
Pas buka 2 hari dapat 350 real. Tuh. Padahal baru setengah jam kasih orang 30 real diganti mau kan 300 real. Aneh nggak bisa tebak tuh, bahkan kasih dia nggak ketemu mendadak. Ngomong-ngomong gitu biasa ya orang Arab biasa kalau ketemu di peluk-pelukan ya akhirnya dikasih hadiah buka 300 real 350 real. Padahal sedekahnya orang Pakistan berapa tuh? 30 diganti sama Allah langsung ya setengah jam 1 jam deh ya. Nah, kemudian pernah juga Anda memberi hadiah sama satu orang ya di Madinah. Malamnya ya ketemu Habib Salim ke rumahnya beliau, Salim Syatiri ketemu beliau. Akhirnya pas udah ngomong-ngomong pas pulang, udah agak malam pas pulang, ya disuruh tuh asistennya ya dipanggil ya. Akhirnya pas mau pulang ya dimasukin duitnya. Habib Salim emang orangnya karim ya, artinya sosial, depan bantu orang ya. Nah, Anda dimasukin ya, di siapa nih? Habib Salim, bahwa kita amanat suruh ngasih antum. Udah karena kasih. Pulang ke rumah ya. Sedekahnya kecil siangnya atau sebelum siangnya kecil. Jadi ada sedekahnya waktu mau berangkat di Jakarta ya, Anda bagi orang ya di Jakarta. Udah nasi mobilnya, ada yang datang mana ya, dia orang susah, Anda kasih 200.000 ya, kasih 200.000. Ini anak aku sebutin supaya menjadi support semangat kita. Kasih 200.000, berapa orang ada yang datang lagi, anak kasih 200.000 pokok. Ada saudara mau berangkat, udah mau masuk mobil tuh, mau ke airport, ambil 500.000 deh. 500.000. Sampai Madinah 1 hari, kalau yang dari keluarga Habib Salim tuh ngasih berapa? 3.000 real. Kalau dirupiahkan 12 juta. Masya Allah kan? Ngasih segitu pancingan diganti Allah Ta'ala. Nah, pokoknya itu jangan bingung deh sama saudara-saudara tuh, Masya Allah. Ya narik, dikeluarin, ditarik. Ya, kita keluarin, dapatnya banyak kan. Yakin. Nah, punya kalau nggak yakin nggak bakal yakin. Ya, hati kita sedekahin bakal apa? Bakal berkembang. Kita bakal dapat balasan Allah Ta'ala. Di dunia kita dapat, di akhirat kita dapat. Yakin. Nah, kalau nggak yakin susah ya. Nah, terus kita. Jadi di sini ya sedekah diutamakan di waktu mulia dan tempat mulia. Ya. Dan kita katakan Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Bagi yang ke Palestina, Baitul Maqdis jangan sampai nggak sedekah. Ya, ada banyak orang, ada aja ya, pokoknya kita sedekah. Ya, pokoknya tempat mulia ya. Wa kulli maudin syarif wa kulli maudin munifid, di tempat yang ada kelebihannya. Ya, nah, termasuk apa? Sedekah. Ya, di tempat-tempatnya orang membutuhkan, bagi orang susah, dan lainnya ini sedekah. Dan termasuk juga sedekah di waktu sehat, karena sedekah di waktu sehat pahalanya beda sama waktu sakit. Bukan berarti nggak sedekah, karena apa? Apalagi mau menjelang kematian sedekah beda pahalanya sama yang lagi sehat. Karena kalau udah mau mati kan pasrah, harta nggak dibawa mati, dah disedekain. Nah, beda sama waktu lagi apa tuh? Lagi sehat, lagi sedekah pahala dia. Nah, tapi di sini nggak, orang sakit jangan sampai nggak sedekah. Kita sakit ya sedekah. Karena apa? Rasulullah mengatakan dawu mardokum bisedekah. Obati orang yang sakit diantarkan dengan sedekah. Maknanya apa? Orang dapat penyembuhan, ya sembuh dari penyakit dengan tiga hal. Dengan makan obat, agar dia ke dokter makan obat, dengan doa dan dengan sedekah. Nah, kita sakit, lakukan tiga-tiganya. Berobat juga, diminta doain juga sama orang, apa dia doa sama Allah Ta'ala atau minta doa sama orang atau dia sedekah. Nah, ini tiga penjuru kita serang, insya Allah sembuh insya Allah. Nah, orang umumnya cuma satu maunya, apa? Berobat aja. Dia sakit, mau berobat aja ke dokter, dokter spesialis, yang apa jutaan, 2 juta lainnya, dia ada yang ambil 100 juta. Apa? Yang dua nggak mau berdoa, nggak minta doa, nggak minta doa orang, nggak mau sedekah. Ya, pernah ada satu orang sakit, ya, dia rumah sakit mana ya, rumah sakit Persahabatan apa lupa ya. Dia sakit, ya, dia seorang pengusaha juga. Orang yang datang jenguk dikasih amplop. Nah, itu mau gak kalau begitu? Jadi kita jenguk dikasih amplop aja. Kita jenguk nih, ya, kita jenguk. Hari pas pulangnya kasih amplop. Anaknya kasih. Nah, jangan nih, enggak, amanah ayah mau begitu.
karena ayah ngambilin hadis, ya obati penyakit kalian dengan sedekah. Ya, terima biar anda sembuh. Ya, anak begitu. Jadi kita pulang, ini yang udah begini jangan ceritain sama orang, terus ya yang juga banyak. Mau nggak ya? Udah diceritain, cukup, anda dapat 300, 200, 300. Yang benar, yang Ngantri. banyak ya. Udah kita aja. Jadi dia amalin. Jangan. Ya, itu buat beli obat, enggak, obat udah ada, udah ada. Ya kan ya, udah ada semuanya ini udah. Nih, ya, ayah emang sudah begitu, ya, ayah ini begitu sebagainya. Nah, ada nggak nilai sekarang? Nah, nggak ada ya. Ente yang 5 amplop bilang apa? Ente jangan baik-baik ya. Baiknya biar lama nih, biar ada terus. Jangan sembuh-sembuh nih, biar saudara kata jangan. Jarang-jarang begini. Nah, kita doain kan jangan sampai dia baik, jangan sampai sembuh deh. Nah, jadi 3 kalau sembuh dengan berobat, dengan dia doa atau minta doa sama orang atau sedekah. Tiga penjuru kita serang, yang kita lakukan insya Allah sembuh insya Allah. Ya. Nah, terus kita wa antakuna min atyabi malihi wa ajwadihi. Dan hendaknya sedekah dilaksanakan, dikeluarkan dari harta yang paling bersih. Karena sedekah dengan yang uang haram nggak boleh. Ya, sedekah dengan uang haram ya nggak boleh. Dari hasil korupsi, hasil apa tuh, pokoknya yang uang haram disedekahkan nggak boleh. Ya, bukan dapat pahala, dapat dosa dia. Dia marah menyebarin namanya duit haram. Nah, udah yakin yang usaha kita terbersih ya, ini kita kasih orang. Ya, yang nggak ada hubungan dengan apa tuh ribanya, nggak ada hubungan kaitan dengan yang haram-haram, kita kasih orang ya. Kemudian ajwadi yang bermutu yang bagus. Nah, sedekah sama yang ajwad yang apa? Yang bagus, yang bermutu. Nah, bukan berarti nggak ada pahala, ya. Orang beda. Anggap seorang sedekah dengan baju yang udah apa belel yang lusuh. Ya udah jelek deh. Bukan berarti kan dapat pahala. Tapi kalau kasih yang bagus, pahala lebih gede. Nah, tapi orang berat memberikan yang masih bagus. Artinya biasa orang mau sedekah dengan baju yang dia udah bosan lama, kemudian udah belel ya, udah jelek, pokoknya baru kasih. Kalau yang bagus sama jangan. Bukan berarti kan pahala. Kalau kasih yang terbagus. Itu mau anda kasih sarung BHS mau nggak? Wah mau, digirang. Tapi kesundut nggak apa-apa, kesundut obor. Bukan bolong, kesundut obor. Kalau kesundut apa tuh? Rokok kecil nggak? Dia itu apa tuh rokok jatuh, kita kesundut obor. Pas dibawa pulang kok lebar bener apa tuh? Karena kok ini kan yang bilang kesundut obor. Obor apa? Ya, obor begini lagi ya. Nah, jadi yang terbagus, jadi terbagus baru kasih orang ya. Atau boleh juga, boleh. Anda ada baju nih, ya udah belel, itu mau nggak? Kalau mau ambil ya boleh. Tapi yang terbagus, ya. Seperti ada orang ngasih baju koko yang baru ya, paling beda sama yang apa tuh? Yang dalam, nah, ya dapat pahala juga ya, boleh aja. Nah, tidak ada perbedaan ngasih duit lecek sama duit baru, nggak ada perbedaan. Nah, nggak beda nggak kira-kira? Enggak, udah ya boleh nggak? Boleh. Ada masih duit ini 100.000 tapi udah kumal, apa tuh? Udah lecek. Sama yang baru nggak ada. Apa dia? Emang kalau yang baru kan enak ini pegang doang, enak apa tuh? Kita masing-masing kagum itu, kalau yang jelek duitnya megang tukang minyak lagi, duitnya udah jelek bener ya, nggak ada perbedaan, nggak apa-apa ya. Nah, terus ya. Nah, jadi mana dalilnya? Di qauli ta'ala sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, "Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian nggak bisa mencapai bir ada mengatakan surga. Maksud derajat tinggi. Ya, jadi kalian nggak bisa mencapai surga kecuali kalian mau sedekah, mau infakkan barang yang kalian masih suka. Nah, jadi barang kita demen, yang kita suka, kita sedekahin paling hebat, paling mahal. Nah, tadi yang dibilang ada orang mau sedekah kalau sama baju yang apa, yang dia udah nggak pakai, yang apa tuh, yang udah tahunan, udah lecek, udah kumal, berarti kan dia nggak demen lagi sama bajunya. Pahala, tapi beda sama yang 5 atau 1000 yang kalian masih senangi.
yang kalian suka, yang senang, kasih orang, itu yang hebat. Ya, bagaimana anak pernah cerita mantum, anda dulu pakai sarung apa dulu? Zaman dulu ada sarung kecubung mahal, harganya zaman dulu kayak BHS, ya. Anda pakai tuh, ada orang kalau anda pakai dipegangin sarungnya, pegangin lagi, agak. Dan anda pakai lagi, dipegangin lagi, berarti dipegang. Akhirnya udah, ya. Dipegang duluan, dipegang lagi. Ini kain bagus nih. Di mana? Ya, ini kain boleh nih, boleh. Boleh. Ya paham nggak? Udah, pokoknya dipegang, dia nggak ngomong, pokoknya begitu dah, dipegang lagi. Demen yang mau warnanya pakai apa? Coraknya Allah alam. Akhirnya pas anda pulang, udah, anda ganti sarung, itu bawain deh. Ya sarung sama dia, anda lipat sarung. Dia ambil girang belum bisa. Emang anda pengen nih, kita buat berat kata setan apa? Jangan kasih, ini baru nih, jangan kasih setan masih seneng. Warnanya apa? Coraknya bagus, jangan kasih. Nah, tapi kan karena kita pengen dapat bir yang derajat tinggi, kita memberikan yang kita masih senangi, yang kita masih suka, masih senang kita kasih orang. Ini paling hebat. Nah, lain halnya yang udah kita nggak pakai deh. Nah, dapat pahala berarti beda. Beda gak kira-kira? Nah, bisa gak kira-kira begitu? Insyaallah bisa. Ya? Nah, motor baru beli, ada orang minta. Bisa. Ayo gimana ayo? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Belum lunas. Belum Enggak, lunas. Anda udah lunas nanti beli cashnya. Nggak bisa. Motor boleh nih. Boleh nggak? Boleh. Gimana? Berat nggak? Berat, mau dikit harus baru semuanya, mesin masih halus ya. Ada orang demen dari mana? Repot ya. Ya kalau mau tuh. Dan terlebih hadat tentunya lima tuhibun, bukan lima takrohun. Kalau lima tahun yang kalian udah nggak demen, yang kalian udah nggak senang, kalian sudah kalian, enggak, yang kita masih senangi, tuh, maka paling hebat, bir derajat tinggi dapat surga. Kalau kita mau surga apa, amal barang yang kita senangi. Ya, paham ya? Ya. Jadi kan kita kan di rumah nih banyak baju koko, baju apa juga, akan sarung banyak. Yang kita udah bosen, sudah kaya aja. Ya masih lain pakai, kasih deh, jangan numpuk, nanti ada isi lagi. Ya, ada yang lemarinya nggak bisa ketutup. Hampir apa tuh? Pakai dengkul nutup itu, kepenuhan. Gantungnya aja tuh apa tuh? Padat. Hampir digeser. Geser. Digeser udah nggak ada selah. Udah sudah kan, Pak. Kan kalau pakaian lama-lama coklat gak apa coklat? Lusuh. Yang kayak karat, bukan karat apa namanya? Bagian. Iya begitunya. Kalau kita pakai kita udah lama nih, udah kasih orang gitu, diganti. Pakaian kayak baju koko putih kelamaan, ada kuning kelamaan. Ya, ada nggak gitu? Nah udah kasih aja, jangan dapat pahala. Ya masih repot. Jangan apa? Jangan kita apa? Tahan. Minta sayang, tadi ganti lagi mau dapat lagi ya. Yakin nggak kira-kira? Yakin ya. Jadi lantan bir hatta tubikum ya tuhibbun. Kalian akan dapat surga. Bir ada makna surga, maksud derajat tinggi yang paling hebat kecuali kalian mau infakkan sedekah sama barang yang kalian senangi, ya. Ibn Abbas radhiyallahu beliau ya senang sama makan yang manis-manis. Jadi beliau tersebut sedekahnya ya ngasih anak kecil permen yang lainnya. Yang permen zaman dulu yang permennya enggak pakai kimia. Sekarang kita kasih anak kecil, tahu anak-anak kecil apa? Dimani sama lama. Ya, dunia ya kasih berapa ya apa kita yang itu bisa kayak sudah ke orang ya. Saudara seperti yang bilang tadi, bukan hanya dengan uang dan barang ya. Ada satu orang nggak punya barang untuk sedekah. Pernah pengemis datang ke rumah dia, ya dia nggak punya apa tuh, nggak punya sesuatu yang diberikan, bingung ya. Ada pengemis datang minta sesuatu kita nggak punya barang. Nah, kita kadang kita bilang apa? Saben. Tapi ampuh ya kita bilang. Maaf Bu, maaf Pak, enggak janjal, dia bilang saben. Jangan. Saben apa aja? Ayo, Mas Pak, ada saben apa? Saben di mana sih? Saben. Masih saben Pak. Ada tahu nggak tahu? Jiben tahu Sabar mendengar ya. Ini ya. Ada dia ngomong gitu. Datang seorang pengemis ke rumahnya dia tersebut mau memberikan nggak? Dia pernah memberi minum, orang minta sesuatu kasih minum.
Pak minta ini Pak, dari di rumahnya nggak ada. Kalau dia punya makanan kasih makanan, dia nggak punya apa-apa kecuali air minum kasih minum pengemis. Ini yang saya bisa kasih. Yang saya nggak punya apa-apa belum dapat minum. Kemudian ada lagi datang ke pengemis, yang minta barang sama dia, minta sodako, dia nggak punya apa-apa. Dilihat pengemis, sandalnya mau copot, dia pengen berbaik, Pak sandalnya saya solid lihat apa? Ini yang saya bisa berikan pada Bapak. Kemudian lagi ada pengemis datang ke rumah satu orang, ya nggak punya apa-apa, bingung mau ngasih apa? Pengemisnya belum pakai sifat mata, dipakai mata, ini saya bisa ngasih. Itu ambil gitu. Jadi nggak mau ngeluputin pahala sodako. Satu hari jangan sampai nggak sodako, pagi hari sodako. Karena apa? Sodako tersebut apa? Sodako itu tatal balak. Sodako dapat menolak balak. Karena orang sodako balak nggak terhindar dari musibah. Nah, maka banyak salaf, ulama salaf sodakonya habis sholat subuh. Habis sholat subuh mereka sodako. Pernah terjadi, ya ada satu orang dapat kabar, ayah di Hadramaut dapat kabar anaknya dapat musibah. Ya, jadi lagi pergi ke suatu tempat, dikasih kabar, bilang antum punya anak, tangannya patah. Patah, jatuh, iya. Nah, pasti ada nggak beres. Nah, bagaimana? Udah, akhirnya dia pulang ke rumahnya langsung ke dapur, dicari mana pembantunya. Ya, tuan, anak tuan, ya jatuh, tangannya patah. Enggak, pasti kamu ada kelalaian gitu. Ya, mana? Ternyata betul ada roti belum disedekahin. Ini tiap hari ya majikannya bilang roti sedekahin kepada miskin. Nah, ada roti yang dia lalai lupa sedekahin. Ini gara-gara ente lupa sodako, anak-anak kena musibah. Yang benar, hanya ya musibah turun. Kalau sudah sedekahin, nggak bakal kena musibah. Jadi antum yang mau dagang, yang mau kerja, pagi-pagi udah sedekah dulu sama orang. Ya, sedekah macam-macam. Ada kan dari masjid undang ke rumah, undang apa? Makan nasi ulam. Ya, pakai tempe 2, semur tahunya apa? 3, sama telur dadar, sudah kasih minum dan sedekah juga. Anggap mau ngopi doang, sama ngeteh doang. Ayo, jamaah musola ke rumah, berapa orang yuk. Apa beliin tempat sayur, ya, atau tadi beliin kue pancong. Udah sedekah juga, barang. Yang penting habis sholat subuh kita sedekah. Jadi salah sebelum habis sholat subuh bersedekah untuk menghindari bala yang ada di siang hari, kemudian sore sedekah untuk menghindari bala yang ada di malam hari. Beres pokok diprotek di siang hari, protek malam hari, insyaallah aman daripada bala. Yakin. Sedekah itu tanpa bala, sedekah dapat mencegah orang daripada musibah. Ya, insyaallah kita bisa amalin ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. يا ربنا تربنا بأننا